Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Semoga sahabatku semua diberikan kesehatan, umur panjang. Buat sahabatku yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar bisa berkembang video ini dengan memberi dukungan, terus menyimak dan menonton. Semoga sahabatku semua diberikan kesehatan dan bisa berbagi dalam informasi tentang pengangguran. Di sini saya akan melakukan pencelupan ataupun pemberian Giberlin tahap kedua dengan dosis dari sebelumnya 10 ppm dan di sini akan saya naikkan sekitar 25 ppm, di mana 25 ppm ini pose bunga yang sekarang ini masa full bloom ataupun bunga sudah mekar. Di sini akan saya lakukan tahap kedua. Di tahap sebelumnya dengan 10 ppm tidak berpengaruh sepertinya, karena kondisinya saya memberikan di sore hari karena kondisinya mepet. Jadi saya berikan di sore hari, malamnya hujan. Jadi mungkin efek dari air hujan tadi membasuh Giberlin yang saya berikan di bunga tersebut dan tidak berefek, dan akhirnya tidak terlalu terjadi perenggangan. Namun tidak masalah sahabatku, intinya kita jangan melakukan berlebihan takaran ppm-nya, dosisnya, agar bunga yang kita harapkan subur tidak gugur ataupun hangus, gosong ya, karena dosis yang kita berikan tidak sesuai. Jadi gunakanlah takaran yang rendah saja. Intinya tidak full ataupun tidak terlalu over dalam memanjangkan tangkainya pun tidak masalah. Intinya perenggangan yang kita harapkan itu sudah cukup untuk antara buah ke buah itu tidak saling berhimpitan, dikarenakan jarak sudah kita bentuk dari pemberian Giberlin ini. Jadi sahabatku, kita lanjut saja bagaimana pengaplikasiannya. Kita aplikasikan dengan dosis 25 ppm untuk bunga yang sudah mekar full bloom seperti ini. Dan tahap ketiga nanti kita berikan di posisi buah ataupun calon bunga itu tidak lagi berbentuk brokoli tapi sudah berbentuk beri. Mari kita lihat contohnya tahap ketiga yang harus kita berikan dengan takaran di 30 ppm seperti ini. Dan inilah pemberian Giberlin untuk terakhir kalinya yang biasa saya lakukan, di mana bunga sudah berbentuk beri kecil seperti biji kacang hijau lah kurang lebihnya, seperti ini, sangat kecil. Di sinilah pencelupan terakhir dengan dosis 30 ataupun 35 ppm agar nantinya semakin bagus bentuk buahnya dan bisa menghilangkan biji. Oke sahabatku semua, karena efek dari Giberlin ini juga bisa menghilangkan biji dan jadi seedless. Dan kita lanjut ke pencelupan yang akan saya lakukan di bunga full bloom untuk tahap kedua. Oke sahabatku, kurang lebihnya seperti ini. Bunga kita celupkan dan kita biarkan kurang lebih selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua bunga harus benar-benar terendam ya, terbasuh ataupun tercelupkan dengan larutan Giberlin ini yang sudah kita campur dengan air mineral. Satu, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5. Oke sahabatku, kurang lebihnya seperti itu sistem pemberian gibberellin yang saya lakukan ke bunga anggur. Jadi sahabatku semua, sistem itu bisa kita lakukan di saat bunga masih berbentuk brokoli, dan selanjutnya pemberian dilakukan di bunga full bloom ataupun brokoli sedang mekar. Tahap ketiga yaitu seperti tadi sebelumnya tadi saya berikan contoh di mana bunga anggur ataupun klaster bunga tadi sudah berbentuk beri dengan ukuran yang masih kecil. Di situ kita lakukan pencelupan ketiga. Tahapan itu kita harus buat perubahan dari pencelupan awal dengan dosis rendah dulu ya, di 10 ppm, dan kita naikkan tahap kedua di 20 ppm, dan tahap ketiga yaitu di 30 ataupun 35, atau bisa juga 10 atau 15 ppm awalnya lalu dinaikkan di 25, dan tahap ketiga 35 atau per 10, 20 dan 30, atau 15, 25 dan 35. Tergantung sahabatku semua pilih yang mana yang kiranya mungkin cocok. Karena di sini saya tidak beratapkan plastik UV, jadi terbuka. Mungkin saja pemberian di sore hari juga, jika dosisnya sangat rendah, tidak terlalu pas, itu akan berpengaruh juga, karena bisa saja mungkin efek dari embun ya mempengaruhi gibberellin tadi tidak terlalu maksimal. Namun tidak masalah, intinya di sini bunga supaya tidak semakin rusak saja, dan kita harapkan dari gibberellin tadi agar bagus, dan perenggangan yang kita harapkan sudah cukup. Oke sahabatku, di sini akan kita lihat apa saja bunga-bunga anggur. Di sini banyak, ini ada buah semua itu. Karena kondisinya saya sendiri, jadi sulit melakukan pencelupan dan memegang kamera. Jadi kita skip saja agar nantinya saya celup dulu. Oke sahabatku, kita lakukan pencelupan. Ini Jupiter sedang full bloom juga, sudah mekar, melakukan penyerbukan. Tidak banyak buahnya, karena ini memang saya lakukan bukan untuk lakukan pembuahan. Di sini saya lakukan foundation pruning saat itu, namun membawa bunga ya kita pelihara saja seperti itu. Sudah kita potong untuk dilakukan buah bertingkat, dan penyiraman jangan lupa agar bisa membantu memicu perkembangan bunga tadi tidak rontok kekeringan akibat kurang air. Jadi penyiram juga perlu di mana saat bunga-bunga kita mekar seperti ini, fase pembentukan beri ya, dari awalnya bunga mudah-mudahan nanti jadi beri. Dan di sini yang sedompol semalam itu mungkin ini 1 minggu lagi sudah bisa dipanen untuk obat perindu saja. Dan di sini kita buahkan, dan di sini nanti kita lakukan pencelupan untuk terakhir kali dengan dosis 35 ppm. Dan ini jenis anggur tran, bunga yang kita harapkan sesuai dari hasil pemotongan di perbatasan antara coklat dan kuning dan bertemu ke hijau-hijauan. Di situ kita pilih martabat yang besar, dan setiap cabang tersier membawa 2 dompol seperti ini. Dan ini buat 2 dompol juga cukup besar.
Dan ini baru pecah, baru nampak bunganya. Dan di atas ini sistem melong pemangkasannya. Di sini kita potong saat itu seperti ini. Ini membawa 3, 1, 2, 3 klaster buah. Maksudnya 3 klaster bunga. Sini 2. Dan semua membawa bunga dari hasil pemangkasan kita. Alhamdulillah. Di seberang sana juga seperti itu. Karena ini sistem teralis, namun double tersier ya, kiri dan ke kanan seperti ini, ke kiri dan ke kanan. Maaf saudaraku, kameranya agak berputar-putar karena terburu-buru. Di sini jenis MF ini mulai membawa bunga 2 dompol ini. Saya kita lihat. Manis Pinger. Dan ini akademik membawa 2 dompol juga. Di sini mata batnya kita hilangkan aja 1 dan kita pelihara atas 1 untuk nantinya pecah membawa bunga yang kita harapkan, dan terus melanjutkan pembentukan tunas untuk membantu pemasakan pembesaran bunga di bawahnya seperti ini, buah di bawahnya. Ini akan kita pelihara terus, mudah-mudahan membawa buah sesuai yang kita harapkan. Seperti ini, tidak serempak, ada yang baru mau pecah, dan di sini sudah buah bunga akademik 2 dompol juga, cukup lumayan ukuran berinya. Ini Joy Seedless, bunganya cukup lumayan. Yang kita lakukan juga seperti Jupiter, saat itu kita lakukan pondasi pruning, namun membawa buah. Ini Joy Seedless. Oke sahabatku, semoga info ini bisa bermanfaat. Ikuti terus video saya selanjutnya, dan jangan lupa beri dukungan. Semoga sahabatku semua bisa berbagi ilmu bersama saya. Jika ada komen atau bagaimana, langsung kita selesaikan bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.